Alhamdulillah teman-teman, ini kita udah sampai rumah. Kemarin kita habis liburan ke Jogja. Kemarin kita liburan itu diajak sama orang tua aku ya teman-teman. Ya alhamdulillah untuk melepas penat. Juga ini kan lagi musim liburan anak-anak sekolah ya. Ya walaupun abang nggak libur, seharusnya hari Minggu itu untuk waktu istirahat, tapi sesekali kita juga butuh refreshing keluar. Nah ini alhamdulillah banget teman-teman, pulang-pulang ada bingkisan rezeki dari salah satu wali murid dari suami aku. Siapa, Mbak? Ada. Iya. Nah itu ngasih bingkisan. Oh kemarin main ke rumah gitu kan, tapi kan kita nggak ada di rumah. Kebetulan yang menerima mama, jadi kita nggak sempat ketemu sama beliau. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menggantikan lebih banyak lagi. Amin. Semakin berkah buat Amin. keluarganya. Oh ya teman-teman, menurut aku itu ya, rezeki itu tidak melulu tentang soal uang. Kita dikasih rezeki, misalkan nih kita dikumpulkan dengan orang-orang baik, atau mungkin kita didatangkan dengan orang-orang baik, itu juga termasuk rezeki yang luar biasa. Karena apa? Karena nggak semua orang juga tentu merasakan itu ya kan. Jadi mau gimana pun rezekinya, apapun yang kita dapat, entah itu dikasih rezeki sehat, rezeki lingkungan orang baik, terus mungkin rezeki apalagi ya? Ya intinya sesuatu hal apapun yang baik itu pasti rezeki. Jadi menurut saya ya, rezeki itu tidak melulu soal uang. Jadi banyak banget nih yang bilang kayak alhamdulillah dapat rezeki, rezekinya pasti yang dimaksud selalu bentuknya materi ataupun uang. Nah seperti ini contohnya, kita dikasih rezeki orang-orang baik, orang-orang yang nggak pernah kita sangka-sangka lah. Dan ternyata alhamdulillah ya begini, Allah mengirimkan orang-orang baik untuk kita, itu juga termasuk nikmat yang luar biasa. Yang perlu kita syukuri teman-teman. Jadi seberapapun bentuk yang rezeki Allah berikan, ya selalu kita harus selalu kita syukuri. Gitu. Iya. Karena semakin kita banyak bersyukur, semakin Allah memberikan rezeki yang melimpah. Amin. Ya pada intinya memang hidup, selama kita hidup di dunia ini, ya kita emang harus bersyukur, dan tentunya ujian itu selalu datang terus-menerus ya teman-teman. Tapi kalau menurut saya, kalau kita punya pikiran yang positif, kita berbicara yang positif, itu insya Allah kayak apa ya, ada aja kayak apa yang kita ucapkan itu benar-benar terjadi gitu loh teman-teman. Jadi mau gimana pun itu, sebaik-baiknya kita memang kita harus berucap atau berdoa yang baik-baik dan bertingkah laku yang baik, memberikan contoh yang baik. Itu teman-teman. Kita juga masih belajar teman-teman, gimana caranya kita tetap menerima keadaan apapun. Ya kita harus lapang dan kita harus ikhtiar. Oh ya teman-teman, ini udah banyak bicara ya. Nah ini Abah mau unboxing. Dikasih apa aja sih, Mbak? Iya. Banyak nih ya, misalnya tuh kasih telur asin. Ya teman-teman, ada telur asin. Terus ini kalau di tempat kalian apa teman namanya? Kalau di sini namanya rengginang ya mak? Iya rengginang. Iya rengginang ketan. Ini. Terus ada buah nih belimbing. Terus ada buah lagi teman-teman, jambu Kristal. Wah masya Allah banyak banget. Ini udah jauh lebih banyak ya teman-teman. Terus sama Carica kalau nggak salah ya. Iya carica. Ini dari Dieng. Dari Wonosobo. Carica itu oleh-oleh ciri khas dari Wonosobo. Ini ya.
banyak. Aduh. Masya Allah ya teman-teman, ini banyak banget ya Allah. Ini salah satu rezeki yang emang tidak disangka-sangka. Ngomong-ngomong ya teman-teman, ini tadi waktu di perjalanan kita pulang ke Gombong ya, kita kan dari Ambal nih teman-teman. Nah waktu itu tuh Abah tuh di perjalanan ngomong kayak gini, Uma lain kali kita bikin vlog yuk. Bikin vlog apa Mbak? Ini Metik buah kristal sama belimbing di Puring ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak petanahan yang banyak buah ini gitu kan. Iya, nah terus habis itu aku juga dalam hati juga batin teman-teman kayak kapan-kapan bikin vlog metik jambu gitu kan. Sama belimbing. Sama belimbing. Mumpung lagi itu sama teman-teman belimbing. lagi musim apa namanya buah-buahnya pada woh gitu kan, kalau bahasa sini woh ya, Iya. atau Tumbuh, berbuah. Iya, banyak sudah mulai pada saatnya panen. Biasanya kalau di daerah petanahan itu disediakan kayak ngambil sendiri ya, mungkin Iya. bayar berapa terus makan sepuasnya di kebun tersebut teman-teman. Nah, balik lagi ya teman-teman. Nah, waktu Abah bilang kayak gitu, to the point langsung sama aku, ya kan. Aku juga dalam hati juga batin kayak gitu kan, pengen bikin vlog kayak gitu. Nah, terus habis itu akhirnya aku bilang ke suamiku kayak gini, iya Mbak, Uma juga kepingin bikin vlog kayak gitu. Ternyata pikiran aku sama suamiku tuh sama, kita sefrekuensi gitu kan. Cuman yang ngomong langsung to the point itu Abah. Lah terus pulang-pulang ya kayak gini teman-teman, rezeki itu tidak disangka-sangka, pasti ada aja. Makanya dari itu kita memang harus untuk selalu lah, bukan ya selalu ya, mungkin ya untuk berusaha ikhtiar tiap hari kalau bisa kita ngomong tuh yang baik-baik. Dan mintanya tentu kepada yang punya buah ini, siapa ya Allah gitu kan. Kadang-kadang kita berucap yang baik, kita kembalikan kepada Allah teman-teman. Biar apa? Siapa tahu malah nanti justru Allah bisa mengabulkan dari Iya, perkataan betul. tersebut. Tapi entah kapan pasti tentunya akan Allah berikan. Entah itu mau cepat, entah itu mau lambat, atau mungkin perlu bertahun-tahun, ya tidak apa-apa. Tapi segala sesuatu yang kita doakan pasti tentunya akan Allah kabulkan. Cuma Allah tahu mana waktunya kita akan diberi rezeki tersebut, karena Allah Maha tahu segalanya tentang diri kita. Ya ini salah satu contohnya ya teman-teman. Ini aku punya cerita lain. Waktu itu setiap aku naik motor sama suami aku gitu ya di jalan, setiap lihat bis, setiap lihat kereta atau apapun gitulah, ya sebetulnya kita mampu-mampu aja dan kita bisa-bisa aja gitu kan. Cuman kan mungkin karena keterbatasan waktu, juga mungkin karena ada keperluan yang lainnya yang memang harus kita pentingin terlebih dahulu ya Mbak. Jadi waktu itu di bulan Februari kemarin, aku kan ulang tahun itu kan tanggal 11 Februari ya Mbak, tanggal 11 Februari. Tapi memang semenjak aku udah besar lah, kalau dulu kecil tuh ya, aku kalau ulang tahun itu selalu dirayain kan sama ibu aku, walaupun cuma beli cake doang kayak gitu, yang penting ada perayaan lah gitu kan. Tapi kalau setelah menikah itu aku kayak lebih ke lebih nenangin diri aja lah, maksudnya kayak oh ya umur udah segini gitu kan. Cuman dalam hati aku juga aku punya keinginan gitu kan, kayak gimana ya, kayak pingin lah kayak refreshing kemana di waktu-waktu yang spesial lah intinya gitu. Nah waktu itu jauh-jauh hari sebelum ulang tahun, aku tuh pernah bilang ke Abah gini, Mbak, Uma itu pengen loh naik bis yang jauh kemana ya gitu kan. Yang penting naik bis lah kayak gitu kan. Kan itu juga termasuk omongan iseng yang nggak disengaja, tapi ada keinginan ya teman-teman. Nah terus waktu itu Abah itu bilang kayak gini, pasti besok pergi Uma gitu kan. Entah itu kapan gitu, entah itu kapan.
pasti pergi gitu kan. Nah, tepat di tanggal 11 Februari ya. Iya, bener. 11 Februari itu aku sama Aba Rezeki. dapat rezeki ya. Ada acara apa ya waktu itu? Amil ya. Iya, rihlah. Rihlah Atau Amil. Jalan-jalan Amil se Kebumen ya. Jadi kalau di kantornya Aba itu ada program apa, Mbak, namanya? Rihlah. Iya, liburan jalan-jalan dalam 1 tahun. Iya. Iya Iya, betul. Nah, dalam keadaan waktu itu pas banget tanggal 11 Februari itu aku ngerasa kayak wah, Masya Allah ya, ternyata ucapan itu memang benar-benar doa. Kalau kita yakin, insya Allah itu bakal kejadian. Itu aku kayak ngerasa kayak itu bentuk apa ya? Bentuk apa sih? Nikmat, Bentuk rezeki. nikmat yang memang benar-benar terjadi ya gitu loh. Takdir. Nah, tanggal 11 Februari itu teman-teman, rihlah amilnya itu pas banget di hari ulang tahunnya aku atau di hari miladnya aku. Nah, waktu itu kita ke mana ya? Ke Jogja ya. Ke Jogja, tempatnya di Merapi, di Lavatur waktu itu. Kayak itu liburan memang yang belum pernah kita rasain. Belum pernah. Itu bener-bener happy banget sih. Kayak ngerasa Seru lah, lebih. bersyukur banget. Itu seru banget. Kita itu sebetulnya, ya bukan sebetulnya ya, kita tuh memang masih muda. Cuman untuk jalan-jalan jauh-jauh atau apa ya, kayak untuk ngerasain se-happy itu jarang-jarang banget ya, Mbak. Karena memang kita itu bukan tipe orang yang suka apa ya, pergi jauh-jauh kayak gitu kan. Kalau nggak terlalu kayak kepingin banget gitu ya kita nggak pergi belum, gitu kan. nanti Kayaknya belum waktunya deh, kayaknya belum waktunya untuk kita yang apa ya, menghambur-hamburkan banget tuh, enggak gitu kan. Nah, waktu itu tuh kayak ngerasa berkah banget ya Allah gitu kan. Aku sih sama suami tuh selalu bilang kayak, Mbak, nggak perlu beli kayak gini-gini buat Umay gitu kan. Kayaknya udah gede juga gitu kan. Dulu soalnya kan aku waktu kecil udah ya teman-teman, maksudnya kayak milad ya pasti sama ibuku dibeliin cake, terus kita makan bareng, kalau nggak kita makan di luar ya gitu kan. Tapi setelah aku menikah gitu, aku punya suami, ya walaupun suamiku tetap ngasih surprise gitu kan, cuman kadang-kadang kayak udahlah, Mbak, aku ini udah apa ya, udah nikah, udah tua gitu kan, kayaknya ada yang lebih penting lagi dari itu gitu kan. Maksudnya nanti ada waktunya lah kita kayak gitu kan. Ya walaupun memang suami aku sih selalu kayak berusaha lah kayak ngasih aku surprise gitu kan. Ya namanya juga suami pasti ingin membahagiakan istrinya. Karena suamiku percaya kalau kalau hati istrinya bahagia, insya Allah rezekinya juga akan bertambah. Ya, Dia dari selalu percaya manapun itu. Terus apa, Mbak? Ya mungkin itu ya teman-teman, salah satunya cerita hari ini dan yang kemarin-kemarin ya. Karena menurut saya banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa itu adalah rezeki, bentuk nikmat yang Allah kasih kepada kita gitu. Karena banyak sih yang aku lihat ya, kayak dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kayak gimana gitu lah. Menurut aku juga nikmat sehat juga penting ya, karena kalau kita nggak sehat kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makan aja nggak enak, makan aja misalkan makan nggak enak gitu ya, padahal makanannya enak tapi kita ngerasanya nggak enak. Itu juga termasuk ujian dan termasuk ya nikmat juga ya kan. Menurut saya tuh ya teman-teman, senang itu diuji, susah itu diuji. Jadi tergantung gimana kita menyikapinya. Semuanya itu selama kita hidup itu ujian itu nggak pernah jauh dari kita. Jadi bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Ya walaupun itu sulit ya teman-teman, tapi menurut saya dengan banyaknya masalah, dengan banyaknya ujian, itu tanda kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Itu menurut saya teman-teman ya. Tapi kan setiap orang beda-beda gitu kan. Penafsirannya juga beda-beda, tapi kalau menurut saya ya seperti itu gitu kan. Ya ini alhamdulillah banget kita pulang-pulang dari Jogja
terus kita pulang ke sini lagi, terus Allah kasih titipkan rezeki ini melalui dari orang tuanya Mas Mada ya. Ya, murid. Iya. Semoga Mas Mada tambah betah di pondok. Karena kebetulan kan anaknya di pondok ya teman-teman. Jadi kita doakan mudah-mudahan anaknya beliau diberikan kesehatan, kemudahan dalam mencari ilmu, dan kesuksesan di masa yang akan datang. Gitu teman-teman. Iya. Ya intinya terima kasih untuk Keluarganya. Mas Mada. Semoga Mas Mada sehat, orang tuanya juga sehat. Bapaknya dan seluruh Iya, keluarganya. dan semoga Mas Mada Senantiasa betah dalam berlimpah nikmat juga, Mas Madanya juga sehat. iya. Dan Betah, pastinya betah. semoga dipermudah untuk Urusan. menambah ilmu, dan semoga diperlancar juga urusannya. Semangat untuk Mas Mada sekolahnya sampai lulus, jangan sampai pindah-pindah lagi, jangan sampai ya. Semoga betah di pondok. Mungkin itu saja ya teman-teman. Intinya jangan lupa setiap harinya kita untuk selalu bersyukur, karena bersyukur itu mengajarkan kita untuk selalu apa? Selalu apa? Ya selalu ingat yang di atas gitu. Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Semoga ada hikmah, ada ada intisari dari apa yang kita sampaikan. Semoga Sama-sama kita juga, aku juga masih belajar, suamiku juga masih belajar, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya milik Allah gitu kan. dan mudah-mudahan kita semua teman-teman ya selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kebaikan yang Allah berikan. Ya, amin. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini, yang sudah setia menonton video kami, vlog-vlog kami, dan mudah-mudahan kalian juga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan rezeki yang melimpah. Ya, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya jangan lupa juga bersyukur dan selalu bahagia. Wassalamualaikum. Bye-bye.